Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Eh, Semalam nilainya sudah rilis ya untuk nilai apa? Nilai proyek dan nilai poster. Nilainya juga bagus-bagus ya. Yang kemarin tuh yang belum mengumpulkan sudah ya. Sudah saya kasih tahu ya siapa aja yang belum mengumpulkan ya. 10 MIPA 3. Yang belum mengumpulkan di sini ada Awaludin, David, sama Jeremia ya. Selebihnya sudah mengumpulkan. Kemudian yang saya nilai untuk poster atau proyek ya. Kalau untuk poster yang saya lihat adalah tidak hanya materi ya, tapi relevan atau tidak soal dengan jawaban ya. Kemarin kan dimintanya adalah contoh produk dari larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Kebanyakan isinya adalah materi dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang dimintanya adalah poster, walaupun kalian buatnya di PPT, tapi kalau yang namanya poster satu lembar ya. Kalau misalkan lebih dari satu lembar, misalkan di PPT kan itu lebih kepada presentasi gitu ya. Kemudian kalau misalkan terlambat, walaupun nyambung, walaupun relevan gitu ya, jadi nilainya dikurangi. Kemudian kalau untuk pembuatan alat uji, itu yang dinilai adalah percobaannya berhasil atau tidak, kemudian uji cobanya berhasil atau tidak, terlihat atau tidak nyala lampu ataupun gelembung gasnya ya. Kebanyakan gelembung gasnya itu tidak terlihat, jadi harusnya agak lama untuk gelembung gasnya ya. Jadi di videokannya itu agak sedikit lama karena kan untuk gelembung itu kalau misalnya cuma sebentar itu tidak terlalu terlihat. Kemudian eh, kalau misalkan kelompok yang dinilai adalah kerjasama timnya, kadangkala buat apa? Buat alat ujinya misalkan tiga kelompok, misalkan ada 3 orang, tapi yang buat cuma 1 orang, atau misalkan yang satu lagi memvideokan, kemudian yang satu lagi kerjanya apa gitu ya. Jadi kerjasama tim juga diperlukan. Kemudian apa lagi ya? Eh, pengeditan video juga itu termasuk ini ya, penilaian juga ya, kreativitas kalian. Kemudian yang terakhir ada biasanya step-stepnya jelas. Nah, ada yang step-stepnya jelas, ada yang cuman langsung saja gitu ya. Kemudian ada lagi kesimpulan. Jadi kalau misalkan lengkap itu semua nilainya adalah 95. Tapi kalau misalkan kurang salah satunya ya nilainya berarti hanya 94 ya, 94, 93. Kalau misalkan alatnya berhasil tapi uji cobanya tidak berhasil, berarti kan paling nilainya 90 atau 88 gitu ya. Jadi tergantung dari video yang kalian buat gitu. Overall nilainya bagus sih ya. Nilainya di atas 90-an ya kalau untuk proyek. Kalau untuk poster kebanyakan nilainya 80 ya, 80, 84. Ya, terima kasih yang sudah mengerjakan tugasnya. Untuk hari ini, pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari tentang reaksi redoks ya. Reaksi redoks. Sebentar, saya buka dulu PPT-nya. Absennya akan saya absen di terakhir ya.
Oke, kita langsung mulai saja pertemuan hari ini. Kita akan mempelajari tentang reaksi redoks ya, reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi dan oksidasi. Sebenarnya ini untuk reaksi reduksi dan oksidasi ini banyak sekali terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti reaksi pembakaran, kemudian pembuatan cuka dari alkohol, peristiwa pemecahan glukosa dalam tubuh, perkaratan besi, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita langsung masuk ke materi ya untuk reaksi redoks. Nah, untuk reaksi redoks ini ada beberapa contoh seperti nyala kembang api, kemudian ada lagi jembatan besi berkarat gitu ya. Nah, kedua peristiwa ini merupakan reaksi kimia yang berkaitan dengan peristiwa reduksi dan oksidasi. Lalu apa sih itu reaksi redoks? Nah, untuk menjelaskan pengertian dari reaksi reduksi dan oksidasi, ada 3 konsep yang digunakan di sini ya. Nah, yang pertama, oksidasi reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, di sini ada apa nih contoh oksidasinya? Ada perkaratan logam ya. Perkaratan logam misalnya besi. Besi di sini misalkan besi bereaksi dengan oksigen. Ini ya ada Fe dengan oksigen, gitu kan? Kalau misalkan besi bereaksi dengan oksigen, maka terjadi perkaratan ya. Fe2O3. Kemudian pembakaran gas alam atau CH4 di sini ya. CH4 adalah metana di sini. Metana bereaksi dengan oksigen, jadi menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Atau bisa juga apa? Pembakaran oleh LPG ya. Kemudian ada lagi oksidasi glukosa dalam tubuh, oksidasi belerang oleh KClO3. Selanjutnya, ada lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa di sini apel ya, apel yang dikupas nih. Apel yang dikupas ini lama-kelamaan dia akan apa nih? Akan berubah warnanya gitu ya. Akan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, ini juga merupakan peristiwa dari oksidasi. Kemudian oksidasi reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Contoh reduksi. Nah, tadi kan contoh oksidasi. Nah, sekarang contoh reduksi. Nah, reduksi contohnya apa nih? Nah, ada proses fotosintesis ya. Fotosintesis tumbuhan yang menggunakan apa ini? Karbon dioksida ya. Karbon dioksida, kemudian cahaya matahari ya. Nah, sehingga menghasilkan apa? Zat gula dan oksigen. Kemudian ada lagi pengolahan biji besi. Nah, pengolahan biji besi di sini ada apa? Biji besi Fe2O3 hematit oleh karbon monoksida, kemudian reduksi kromium 3 oksida oleh aluminium, reduksi tembaga 2 oksida oleh gas hidrogen. Lalu pengertian dari oksidasi dan reduksi itu apa? Nah, oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, berikutnya adalah ditinjau dari yang kedua, oksidasi reduksi sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Contohnya seperti apa sini? Reaksi kalsium dengan oksigen. Misal di sini kalsium. Kalsium bereaksi dengan oksigen. Kita sudah pernah belajar tentang ikatan ya, ikatan kimia. Di sini ada Ca ya. Nah, Ca untuk berikatan dengan oksigen berarti Ca-nya ini dia akan apa? Melepaskan elektron. Kemudian elektronnya akan apa nih? Akan ditangkap oleh oksigen ya. Nah, berarti yang Ca-nya ini dia akan bertindak sebagai apa? Nah, karena dia melepaskan elektron. Nah, ini ya. Karena melepaskan elektron, maka dia bertindak sebagai oksidasi. Nah, sedangkan O-nya ini kan menyerap elektron atau menangkap elektron ya. Nah, berarti O-nya ini adalah reduksi. Ini reduksinya, sedangkan Ca-nya adalah oksidasi. Sehingga didapatlah senyawa CaO ya, kalsium oksida. Kemudian ada lagi reaksi kalsium dengan belerang, sama saja ya, di mana Ca-nya di sini melepaskan elektron, kemudian ditangkap oleh S-nya. Jadi Ca-nya adalah oksidasi, kemudian S-nya adalah reduksi.
Atau contoh lainnya, di sini ada reaksi oksidasi di mana K, ini ya, K menghasilkan K plus plus elektron. Kemudian Mg, Mg2 plus 2 elektron. Kemudian ada lagi reaksi reduksi. Reaksi reduksi di sini Cl2 plus 2 elektron menghasilkan 2 Cl min. Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu. Itu ya. Kemudian ditinjau dari yang ketiga nih ya. Nah, oksidasi reduksi sebagai pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Di sini ada Ca ya, Ca-nya di sini biloknya 0. Kemudian Ca2 plus berarti biloknya plus 2. S di sini 0, S2 min di sini min 2 ya. Nah, kalau oksidasi kan berarti naik ya biloknya jadi dari 0 ke plus 2. Kemudian kalau dari S ke S2 min turun berarti reduksi. Itu ya. Ini kenaikan bilangan oksidasi. Nah, untuk persamaan ini nanti kita akan bahas minggu depan. Oke, jadi kita hari ini untuk menentukan biloks dulu ya. Ini contohnya dari reaksi oksidasi ditinjau dari bilangan oksidasi. Untuk reaksi oksidasinya di sini ada Ba ya, Ba2 plus elektron. Biloksnya naik dari 0 ke plus 2, kemudian ada lagi reaksi reduksi. Br2 plus 2 elektron menghasilkan 2 Br min, jadi 0 ke min 2 biloksnya turun. Nah, lalu apa bilangan oksidasi? Nah, bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan muatan suatu unsur jika elektron valensi diberikan pada unsur lain yang keelektronegatifannya lebih besar. Contohnya seperti ini ya, bilangan oksidasi H dan O dalam H2O. Ya, contohnya. Kemudian penulisan bilangan oksidasi berbeda dengan penulisan muatan suatu ion. Bilangan oksidasi ditulis dengan tanda plus atau negatif di depan angka. Kalau muatan ion ditulis dengan tanda plus atau negatif di belakang angka. Contohnya seperti apa? Sini ada ion Ba2+. Nah, mempunyai muatannya, ya kan ionnya 2+ ya. Berarti muatannya adalah 2+. Berarti angka 2 dulu baru plus gitu ya. Kalau biloks berarti tandanya dulu di sini, positifnya dulu baru angka 2. Kemudian ion O2- mempunyai muatan 2 min, berarti angka 2 dulu baru negatif, kemudian biloks. Bilok itu berarti negatif dulu baru 2. Oke, untuk menentukan biloks ada beberapa aturan yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah unsur bebas itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Itu ya, ingetin ya. Kalau unsur bebas ya biloknya 0. Nah, unsur bebas itu seperti apa? Ada H2, N2 ya, ada O2, F2 gitu ya. Bedakan unsur dengan senyawa ya. Kalau NaCl berarti apa? Senyawa. Kemudian H2SO4 berarti apa? Senyawa gitu ya. Kemudian ada bilok H. Bilok H itu dalam senyawa pada umumnya adalah +1. Nah, +1. Nah, contohnya, oh kecuali ya. Kecuali di sini adalah hibrida logam. Nah, contohnya seperti NaH, kemudian BaH2. Ini kalau misalkan hibrida logam, nah biloknya adalah -1. Ini pengecualian. Kemudian biloks O. Nah, biloks O itu dalam senyawanya adalah -2. Kecuali dalam senyawa peroksida. Peroksida di sini adalah H2O2 ya. Nah, H2O2 biloknya H-1, kemudian ada senyawa superoksida atau KO2 ya. Nah, bilokannya adalah -1/2. Jadi, aturan yang harus kalian ingat yang pertama adalah unsur bebas biloknya 0. Bilok H sama dengan +1. Bilok O sama dengan -2. Itu ya, 3 itu yang harus kalian ingat. Kemudian yang D.
Bilog unsur logam selalu bernilai positif. Nah, bilog unsur golongan 1A, nah seperti H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, nih ini adalah bilognya +1. Ini kalian harus hafal untuk yang golongan 1A ya, dihafalin ini nanti. Nah, golongan 1A, nah ini bilognya +1. Kemudian ada lagi golongan 2A, berarti bilognya +2. Golongan 3A berarti +3. Jadi yang harus kalian ingat adalah golongan 1A, golongan 2A. LINAK, RB, CS, FR. BE, MG, CA, SA, BA, RA ya. Atau mau disingkat boleh. Misalkan beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan, terserah ya. Beli BE, MG, CA, SR, BA, RA. Oke, selanjutnya. Yang E. Bilog suatu unsur dalam ion monoatomik atau ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya seperti apa di sini? Ada bilog Fe. Bilog Fe dalam ion Fe3+ itu adalah +3. Bilog Fe dalam ion Fe2+ itu adalah +2. Jadi kalau misalkan dia ada muatannya, itu berarti bilognya sama dengan muatannya. Berarti kalau misalkan Na+, nah berarti bilognya adalah +1. Cl- berarti bilognya adalah -1. Kemudian yang F. Bilog unsur golongan 7A, di sini ada FCl BRI, pada senyawanya sama dengan -1. Ingat ya, pada senyawa. Berarti kalau misalkan unsur tetap 0. Jadi kalau misalkan pada senyawa, itu bilognya adalah -1. Nah, yang G, jumlah bilog unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Contoh seperti apa di sini? Ada H2SO4. Jadi kalau misalkan H2SO4 nih, jumlah bilognya harus sama dengan 0. Itu ya. Beda halnya kalau ada ion. Contoh di sini adalah OH-. Nah, kalau di sini ada OH-, berarti kan -1 ya. Nah, bilognya harus sama dengan -1 jumlah bilognya. Kalau SO4 2-. Nah, SO4 2- berarti jumlah bilognya harus -2 gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada ionnya atau tidak ada negatif, tidak ada positif, berarti jumlah bilognya harus sama dengan 0 gitu ya. Yang G. Oke, dari sini ya ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita langsung ke contoh soal ya. Misal saya tulis di sini H5 H5 IO6 ya, IO6. Nah, kelihatan? H5IO6. Kita akan mencari bilog dari I. Berapakah bilog I-nya? Itu ya. Nah, caranya gimana? Tulis dulu senyawanya di sini. Muatan H5 H5IO6 sama dengan, nah, di sini hanya kan ada 5 ya, berarti tulis 5. 5 dikali bilog. Nah, bilog itu saya singkat menjadi B.O. Bilangan oksidasi B.O. Berarti dikali berapa? Dikali H. Dikali H, kemudian ditambah bilog I. Bilog I-nya kan ada 1 ya, berarti 1 dikali bilog I ditambah, nah 6, karena O-nya ada 6, berarti dikali bilog O. H5IO6. H5IO6 ini tadi apa? Nah, kalau misalkan tidak ada ionnya, berarti jumlah bilognya itu dalam senyawa adalah sama dengan 0. Nah ya, aturan yang G tadi ya. Berarti 5 dikali bilog H. Tadi ingat bilog H berapa? Aturan yang B. +1 ya. +1. Kemudian 1 dikali bilog I. Karena yang mau dicari adalah bilog I, saya ganti dengan X ya. Berarti 1 dikali X adalah X. Plus 6 dikali
Bilog O. Bilog O tadi berapa? Aturan yang C. Min 2. Nah, bilog O itu adalah min 2. Ingetin bilog H adalah plus 1. O itu adalah min 2. Jadi 5 dikali 1 adalah 5. Kemudian ditambahkan dengan X ya. 6 dikali min 2. Berarti berapa? Berapa? Min 12. Min 12. 12. Oke, min 12 plus 5. Jadi berapa? Min 7. Min 7. Tuh, min 7 plus X. Berarti X-nya berapa? 7. 7. 7. Oke, pindah ruas ya. Nah, jadi X-nya adalah plus 7. Berarti bilog I sama dengan plus 7. Itu ya. Coba sekarang yang ada ionnya. Contoh seperti apa di sini? SO4 2 min. Ya. Muatan kita mau cari bilog S. Muatan SO4 2 min. Di sini berarti apa? Sini S-nya kan ada 1. Berarti 1 dikali bilog S ya. Kemudian ditambah O-nya ada berapa? Ada 4. Berarti 4 dikali bilog O. Nah, SO4 2 min. Tadi kalau misalkan ada muatannya, berarti harus sama dengan muatannya. Berarti berapa di sini muatan SO4 2 min? Min 2. Min 2. Min 2, Min 2. betul ya. Kalau misalkan di atasnya tidak ada muatannya, berarti 0. Diingetin ya, kalau jumlah bilog dalam suatu senyawa itu sama dengan 0. Tapi kalau ada muatannya, sama dengan muatannya. 1 kali bilog S. Nah, bilog S-nya yang mau kita cari. Berarti 1 dikali X. Berarti sama dengan X. Plus 4 dikali bilangan oksidasi O. Berarti 4 dikali min 2 ya. Berarti min 2 sama dengan X. 4 dikali min 2. Min 8. Min 8. Jadi X sama dengan min 2. Pindah ruas ya, plus 8. Nah, jadi berapa? 6. Plus 6. Jadi bilog S sama dengan plus 6. Oke, dari sini ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, ternyata ini belum ini ya. Slide-nya tidak terlihat ya. Slide-nya sudah terlihat belum? Terlihat, Bu. Udah, Bu. Oh, ini berarti handphone saya yang error. Berarti handphone saya yang error ini ya. Oke, oke. Ini sudah ada ya jawabannya ya. Muatan H5IO6, kemudian muatan SO4 2 min. Selanjutnya tentukan bilangan oksidasi atom S dalam H2SO4. Berarti gimana di sini? Muatan H2SO4. Ada yang mau coba jawab? Berarti gimana ini? H-nya kan ada 2 ya. Berarti 2 dikali bilog H. Kemudian ditambah S-nya kan ada 1 ya. 1 dikali bilog S. Ditambah O-nya ada berapa di sini? 4. 4. Ada 4. Berarti 4 dikali bilog O. Muatan H2SO4-nya berapa? 0. 0. Oke, 2 dikali bilog H-nya berapa ini? 1. Plus 1. Aduh, maaf ini berantakan. Bilog S-nya berarti 1 kali X ya. Nah, jadi X 4 dikali bilog O. Bilog O-nya adalah Min 2. min 2. Oke. Min 2. Berarti 0 sama dengan 2 dikali 1, 2 ya.
plus X, 4 dikali min 2 adalah Min 8. min 8. Min Min 8 plus 2 berarti berapa? Min 6. Min Min 6. 6. Min 6 plus X berarti X sama dengan Plus 6. Plus plus 6. 6. Nah, jadi biloknya S itu adalah plus 6. Ini jawabannya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal, jawabannya seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Ini sama aja, cuman lebih enak seperti ini ya. Nanti caranya seperti ini saja. Jadi untuk biloknya itu disingkat B titik O. Kemudian, tentukan bilangan oksidasi atom Cr dalam K2Cr2O7. Contoh di sini K2Cr2O7, kita tulis lagi muatannya. Muatan K2Cr2O7 sama dengan berarti 2 ya dikali bilok K, kemudian ditambah 2 dikali bilok Cr ya, kemudian ditambah 7 ya, 7 dikali bilok O. Nah, muatan K2Cr2O7 berapa di sini? 0. 0, betul. 2 kali bilok K. Nah, bilok K golongan berapa ini? Ada yang ingat bilok K? Golongan berapa? Kita lihat lagi aturan yang D. Aturan yang D ya. Ini ya. Aturan yang D. Di sini ada HLINAK. Nah, ini ya golongan 1A ya. Golongan 1A itu dia biloknya adalah plus 1. Jadi ingetin ya. Oke, jadi 2 dikali plus 1. Ditambah 2 kali bilok CR. Nah, CR-nya kan yang mau dicari, berarti 2 dikali X, berarti 2X. Nah, ditambah 7 kali bilok O. Bilok O itu adalah min 2. Berarti 0 sama dengan 2 kali 1, berarti 2 ya. Nah, tambah 2X. 7 kali min 2, berarti berapa? Min 14. Min 14. Min 14 plus 2, berarti berapa? Min 12. Min 12. Min 12 plus 2X. Nah, 12-nya pindah ruas ya. Jadi 0 plus 12 sama dengan 2X ya. Jadi 12 sama dengan 2X. Nah, berarti X-nya berapa di sini? 6. 6. 12 dibagi 2 sama dengan plus 6. Jadi biloknya CR adalah plus 6. Gitu ya. Biloknya CR plus 6. Oke, dari sini ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk pertemuan hari ini, kita fokus di sini dulu ya, biloknya ya. Jadi kalau misalkan sudah bisa biloknya, nanti kita langsung masuk ke persamaan. Ini ya, ada jawabannya. Oke, ini adalah reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Ini kita bahas minggu depan saja. Kalau sudah bisa tentang bilok ya. Ada yang mau ditanyakan? Setelah ini akan ada latihan ya. Latihannya, deadline-nya itu sampai hari, coba nanti dilihat ya. Kalau nggak salah sampai hari Selasa. Deadline-nya ini ya latihannya. Tentukan bilangan oksidasi atom suatu unsur dalam senyawa atau ion yang dicetak tebal. Nah, di sini ada apa aja? pH3 berarti bilok P berapa? H3IO4 berarti bilok I berapa? Kemudian NH4 berarti bilok N berapa? H2C2O4 berarti bilok C berapa? Na2O2 berarti bilok Na berapa? Gitu ya. Jadi yang dicetak tebal itu adalah yang ditanyakan. Berapakah biloknya? KBRO4 berarti BR-nya berapa? Gitu ya.
Na2 S2O3 belok S-nya berapa? KOH belok K-nya berapa? NaH2PO4 belok P-nya berapa? Itu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum saya absen ini. Abdul Aziz ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Alia, Hadir, Bu. Andi Aril? Andi Aril ada? Anissa Filzah? Hadir, Bu. Awaludin? Hadir, Bu. Ayesha? Hadir, Bu. Brian? Hadir, Bu. Carlotte? Carlotte bukan? Hadir, Bu. Oke. Dava? Dava Hadir, ada? Bu. David? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dias? Dias? Hadir, Bu. Dinda? Hadir, Bu. Edria? Hadir, Bu. Gabriel? Gabriel ada? Nggak ada. Kalimatus Sadia? Hadir, Bu. Harta Syaulia? Harta Syaulia? Hasbi? Hadir, Bu. Hindayanti? Hadir, Bu. Jeremia? Hadir, Bu. Krisna? Hadir, Bu. M. Syafrijal? Hadir, Bu. Meli Tampu Bolon? Meli Tampu Bolon? Mersia? Muhammad Faiz? Hadir, Bu. Bu. Hadir, Bu. Pais hadir. Faiz hadir. Terus tadi siapa? Meli ya? Meli Tampu Bolon ada ya? Hadir, Bu. Mersia? Mersia ada? Mersia nggak ada. Muhammad Azhan? Hadir, Bu. Muhammad Hanif? Hadir, Bu. Hadir. Naswa? Hadir, Bu. Neriza? Hadir, Bu. Nurul Hidayah? Hadir, Bu. Rutio? Hadir, Bu. Siti Dede? Bu. Vera? Hadir, Bu. Finfin? Hadir, Bu. Ondra? Hadir, Bu. Zahra? Zahra ada? Zahra hadir, Bu. Oke. Diana Putri? Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Mersia? Harta Syaulia? Gabriel? Andi Ariel? Nicholas Sitorus? 1, 2, 3, 4 orang ya. Oke, dari sini.
Suara saya bisa terdengar tidak? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. saya lanjut ya. Bisa, Bu. Sudah ya kita hari ini. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.